Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Oke, semuanya sehat ya. Ya, sebelum mengawali kegiatan hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Selamat semuanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Maulana ya. Mana ada Pak Maulana? Siapa tidak ada lagi? Sama Luffy. Ide mana izin? Ini yang tidak hadir 2 orang. Baik, hari ini kita kembali di pembelajaran mengenai modul 2 literasi algoritma dan konten digital ya. Yang kemarin sudah Bapak sampaikan ya mengenai apa itu konten digital, dan hari ini materi baru ya nanti mengenai mendiseminasi, merefleksi dan berinovasi konten digital. Insya Allah dalam waktu 40 menit ke depan ini kita akan belajar ini. Tapi sebelum kita membahas materi baru, Bapak ingin memberikan penguatan, ingin bertanya kembali terkait materi yang kemarin konten digital. Coba dari sebelah sini, konten digital kemarin pengertiannya apa? Ya silakan dulu ya Pak. Konten digital yaitu penyebaran info yang disajikan melalui tayangan video, gambar, dan lainnya melalui internet dan dapat dilihat oleh banyak orang. Oke, baik, bagus, tepuk tangan. Ada lagi mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembuatan konten digital. Coba ya boleh jadi. Apa saja aplikasinya digunakan? Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Ya. YouTube, Facebook, dan lain-lain. Oke, bagus, ya luar biasa, betul. Jawabannya sangat bagus ya. Nah yang terakhir, kemarin Bapak sudah menyinggung manfaat dari konten digital. Bapak coba, jadi sebelah sana sudah ada suara, sebelah sini coba siapa? Boleh silakan. Menyebarkan informasi secara global, Pak. Menyebarkan informasi secara global. Berarti artinya informasinya bisa dilihat oleh banyak orang. Manfaatnya seperti itu ya. Oke, beri pertama Pak Ratu. Nah, Bapak rasa materi yang kemarin kalian sudah paham ya secara KMF-nya tadi sudah disampaikan ya. Tentunya itu menjadi modal untuk belajar materi baru. Penguatannya sudah kalian dapatkan. Maka dari itu dalam materi yang baru ini keterkaitannya masih ada ya, yang tentunya kalian akan bisa menambahkan istilahnya itu referensi yang lebih banyak dengan materi baru ini ya. Baik, sebelum ke materi, Bapak ada sedikit video. Nah, ini salah satu konten-konten ya yang sebagai pengantar awal. Coba kalian amati apakah konten-konten ini benar dibuat atau digunakan oleh aplikasi buatan. Ini salah contoh, kita besar ya. Benar nggak? Siapa lagi anak kecil yang suka main HP, biar saya penjarakan. Buat kalian yang nonton ini, lapor ke saya jika ada anak kecil yang suka main HP. Siapa lagi anak kecil yang suka main HP, biar saya penjarakan. Buat kalian yang nonton ini, lapor ke saya jika ada anak kecil yang suka main HP. Siapa lagi? Nah, ini konten kelihatannya sesuai ya. Orangnya kelihatan pakai seragamnya polisi ya, dengan gaya seperti itu. Nah, di konten digital kemarin kita sudah lihat. Ini kira-kira asli atau buatan? Buatan. Nah, salah satunya
nanti berdampaknya mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita sampai sini kemarin membuat konten digital, tapi kita belum mendalaminya bagaimana sih membuat konten yang baik, menyebarkannya seperti apa ya. Maka dari itu di pertemuan ini boleh nanti kita saksikan bersama ya. Bapak akan menyampaikan terkait ini ya, mendiseminasi, merefleksikan dan berinovasi konten. Coba Bapak tanya, apa itu mendiseminasi atau diseminasi? Sudah mendengar belum kata-kata diseminasi? Mendengar ya. Jadi memang materinya perlu kita dalami dan kita pahami bersama satu. Kita lihat pengertiannya. Bisa dibaca oleh siapa di sini? Pengertian diseminasi? Boleh sama Rehan baca? Yang keras. Mendiseminasi menyebarkan konten digital. Iya. Apa itu diseminasi konten? Definisi proses penyebaran atau distribusi konten digital kepada audiens target Anda. Tujuan meningkatkan visibilitas jangkauan dan aksesibilitas konten Anda secara maksimal. Oke, tuh. Nah, sudah jelas kalau di situ coba diperhatikan. Diseminasi itu bekerja dari bagaimana menyebarkan konten kita. Tujuannya supaya apa di situ? Supaya apa itu tujuannya? Meningkatkan visibilitas, jangkauan, dan aksesibilitas konten Anda secara maksimal. Oke, jadi tujuannya sebenarnya supaya konten kita itu dijangkau banyak orang. Nah, seperti itu ya. Di bawahnya ada bagian dari strateginya. Jadi kalau punya tujuan pasti ada strategi ya, strategi yang digunakan. Coba dibaca oleh Aldo apa strategi yang digunakan di situ? Strategi diseminasi efektif. 1. Optimalisasi video atau search engine Optimization. Ya. Penggunaan kata kunci relevan secara strategis, meta deskripsi atau judul yang menarik dan informatif, struktur konten yang mudah diindeks oleh mesin pencari. Oke. Nah, sudah jelas ya. Jadi bagaimana supaya konten kita itu memiliki kejangkauan yang banyak, perlu adanya di situ namanya SEO. Nah, SEO itu berkaitan apa di situ? Ada kata kunci. Nah, jadi kalian yang bikin konten harus memiliki kata kuncinya, baik dari judulnya ataupun hashtag ya, tagar-tagar yang digunakan. Misalkan kalian misalnya membuat konten tentang sekarang nih eranya mau merdeka, tentang 17 Agustus. Judulnya udah jelas toh. Misalkan memperingati 17 Agustus ke-80 Republik Indonesia. Nah, nanti itu kata kuncinya apa di bawahnya? Berarti hal-hal yang terkait dengan kemerdekaan. Di bawahnya bisa ditulis kemerdekaan Indonesia ke-80. Bawahnya lagi nanti tentang situnya kemerdekaan RI atau sejarah atau Indonesia merdeka, di bawahnya itu. Ya, nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat ini gitu kan. Nah, ini adalah literasinya yang harus kita pahami dulu. Kemudian ada meta, deskripsi, dan judul yang menarik dan informatif. Seperti apa judul yang menarik dan informatif itu? Nah, jadi kalian jangan terlalu panjang kan? Jangan terlalu panjang, jangan terlalu bertele-tele judulnya itu. Contohnya seperti apa kira-kira judul yang menarik? Judul yang menarik di situ berarti ada kalimat mengandung maksud yang membuat orang itu penasaran. Misalkan ini, hari kita bisa di sini, misalkan di SMPGRI, kita lihat SMPGRI melaksanakan kegiatan porak. Apa porak itu kan? Nah, orang itu lihat porak itu apa? Diklik lah judulnya. Pekan olahraga dan kesenian padahal gitu kan. Nah, itu membuat orang penasaran seperti itu ya judul itu. Nah, struktur konten yang mudah diindeks oleh mesin pencari. Artinya apa kira-kira coba? Coba single. Artinya apa tuh? Yang bisa dicari oleh mesin pencari. Ada tuh misalkan kalian buka meta IA, kemudian mencari sesuatu yang tidak ada, pasti nggak ketemu kan? Jadi harus apa kira-kira membuat kontennya? Judul yang tepat, kalau biasa betul ya.
judul yang tepat yang nantinya orang nyari itu langsung ketemu, atau yang lagi viral saat ini gitu kan. Viral saat ini tentang kemerdekaan, tentang berita-berita yang lagi panas gitu kan, itu bisa dicari, pasalnya bisa mencari. Selanjutnya, di sini ada strateginya. Tadi yang pertama harus menyiapkan apa di situ? Coba dibaca di sebelah sini. Boleh kita baca? Strategi untuk diseminasi efektif. Silakan sama siapa? Fajar boleh terbaca dari situ? Ya, silakan coba. Strategi diseminasi efektif. 2 media sosial, pilih platform yang sesuai dengan demografi audiens. Ada Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube. Jadwal posting yang konsisten dan teratur. Gunakan visual yang menarik, caption yang relevan, dan call to action yang jelas. Manfaat fitur-fitur platform story, reels, clip, polling. Oke. Sebenarnya sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, selebih dari diskusi itu dan tanya jawab, Bapak juga ingin menyediakan ini ya, sekaligus kita coba kelompok 1 dari sini ya. Ini kelompok ya, nanti dikerjakan. Bapak minta kerangka berpikir saja. Jadi kan kita semua main materinya. Di sini kalian menuliskan kerangka berpikir untuk rencana tindak lanjut ataupun pembuatan konten digital ya. Dan 1 ini. Yang pertama mintanya setiap kelompok mengamati konten digital yang beredar saat ini, mana yang layak menjadi sebuah konten dan tontonan. Artinya di sini bisa nanti mungkin dampaknya positif sama menghasilkan uang atau membantu diri sendiri. Silakan amati konten apa saja di situ yang beredar saat ini, dituliskan ya. Yang kedua, setiap kelompok menganalisis bagaimana konten tersebut disebarkan. Jadi di situ kalian coba evaluasi kekurangannya seperti apa, ya. Terus di konten itu kalau perlu ada inovasi, silakan inovasi, misalkan kontennya tentang berita apa, di situ ternyata dalam penyajiannya kurang bagus. Nah, kalian bisa menambahkan, bisa mengevaluasinya seperti apa. Tuliskan di jawaban sampingnya, ya. Terus yang ketiga, alat dan aplikasi yang mereka gunakan dalam membuat konten digital atau aplikasi disebarkannya. Misalkan saya melihat informasinya di TikTok terkait berita ini atau konten yang ini, gitu kan? Seperti itu. Nah, yang keempat, Bapak minta sebagai istilahnya itu bentuk pemahaman kalian, coba kalian nanti membuat rancangan pembuatan konten digital, ya. Jadi sejenis kayak praktek, tapi Bapak minta rancangannya saja. Barangkali untuk tag videonya, membuat videonya bisa di sesi pertemuan yang akan datang. Yang pertama, tentukan ide konten. Nanti kelompok ini mau ide kontennya apa? Tentukan. Membuat konten, misalkan kita membuat konten tentang hiburan lah apa gitu kan, atau vlog, atau misalkan edukasi, atau berita boleh, ya kontennya. Tuliskan di kontennya yang relevan saat ini, yang sesuai dengan saat ini ya. Artinya yang saat ini itu yang memang lagi rame-ramenya, gitu kan. Kedua, rancang dulu langkah-langkah pembuatannya ya. Teruskan langkah pembuatan yang akan dilakukan membuat konten digital, langkahnya seperti apa. Alat yang digunakan, kalian menggunakan apa? Ya, alat yang digunakannya ya boleh HP gitu kan. Boleh juga aplikasi di Canva atau saya menggunakan kamera dan sebagainya gitu. Banyak alat, intinya yang berkaitan dengan pembuatannya. Terus target. Nah, kalian membuat konten harus punya target. Target kontennya siapa? Anak-anak, orang dewasa, atau ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau umum. Nanti targetnya siapa? Tuliskan. Value yang kelima, value itu nilai, keuntungan, manfaat. Kalian sampaikan manfaatnya apa?
dalam konten kalian harus memiliki manfaat, ya. Konten saya yang saya buat misalkan mengandung edukasi, ya, pendidikan, yang nantinya bisa orang menjadi nambah pinter, orang tahu informasi, itu kan lebih manfaat, atau orang jadi terhibur gitu kan. Terus yang keenam, kalian harus membuat inovasi, ya. Inovasi itu apa? Konten yang kalian sajikan itu minimal udah berbeda dengan yang lain, atau saya membuat rancangan konten yang misalkan dibuat dengan editing yang bagus, itu kan inovasi gitu kan. Intinya harus menarik, inovasi kan biar menarik ya, biar menarik, inovasi dibuat seperti itu. Oke, Bapak kira hasilnya kalian sudah mengerjakan. Jadi Bapak minta tadi kelompok yang ini, yang ini jawabannya sudah Bapak rasa cukup untuk bisa dipresentasikan. Nanti yang kelompok yang ini mungkin di pertemuan berikutnya, ya, silakan diselesaikan, jangan sampai tidak diselesaikan, dan sekaligus di pertemuan nanti kita akan membuat videonya, gitu kan. Nah, kelompok 3 ya, silakan bisa disampaikan di depan presentasi hasil rancangan untuk pembuatan videonya. Boleh siapa-siapa berpegang? Kelompok 3 tidak. Ya, tolong rekan, beri semangat untuk bagian dahannya. Dan itu untuk kelompok 3 di jalan silakan bersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang kegiatan ini. Kali ini dari apa? Pembuatan konten ya. Ya, selamat. Konten edukasi untuk diskusi pembelajaran bahasa asing. Tapi untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil daripada rancangan untuk pembuatan konten digitalnya, ya, yang tentunya Bapak harapkan nanti di pertemuan nanti kalian sudah bisa membuat videonya, karena Bapak tadi lihat dari kelompok perwakilan dua ini sudah memahami bagaimana membuat rancangan-rancangan untuk pembuatan konten digital, ya. Nah, untuk kedepannya silakan nanti bisa dipikirkan waktunya kapan, ya, kontennya, idenya apa yang kalian buat. Jadi di pertemuan yang nanti akan datang kalian sudah siap, barangkali sudah ada yang udah videonya dan sebagainya, jadi silakan dirembuk, ya. Nah, itu saja mungkin ya untuk sesi di akhir presentasi ini, ya. Nah, selain nanti kegiatan yang kita tutup, ya, ada sedikit refleksi yang tentunya di setiap kelompok silakan diisi, ya. Isi apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini, hal-hal yang terkait pembelajarannya, ya, silakan diisi, nanti dikumpulkan, ya. Sebagai terakhir, ya, Bapak memberikan penguatan terakhir dalam kegiatan ini, tentunya merupakan salah satu materi yang sangat bermanfaat buat kalian, ya, terutama dalam konten digital tadi sudah dipaparkan. Maka dari itu silakan hasil yang sudah kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan, ya, sebagai ilmu. Dan Bapak minta juga untuk refleksinya silakan dituliskan sesuai dengan apa yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan dari kelompoknya. Barangkali untuk kegiatan hari ini itu, ya, yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di sesi nanti yang akan datang bisa kita berjumpa lagi, ya. Ingat tugasnya membuat video, ya. Silakan rancang rancangan yang tadi. Apakah nanti pertemuan nanti sudah ada yang bikin videonya, boleh, atau sudah ada yang mengeditnya, ya. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara memposting dan sebagainya sesuai pembelajaran yang kita dapat hari ini, ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup hari ini? Cukup, ya. Baik, kalau memang cukup, Bapak kira pertemuan hari ini kita akhiri, ya. Sebelum akhiri, Bapak minta untuk ketua kelas untuk kegiatan ini, ya, karena ini makan terakhir, sekaligus kita pulang, ya. Tapi ingat itu angkanya nanti kumpulkan, ya.
Oke, terima kasih Bapak Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di PP2 saja, lalu kita pulang. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai.